Shalom, semangat pagi. Saya kembali ingin berbagi hal yang saya syukuri. Sepanjang tahun lalu di 2020, Pulau Batam mengalami kekeringan. Sehingga kami kesulitan untuk mendapatkan air baku atau air bersih, air yang sangat kami perlukan. Karena sumber air kami hanya berasal dari waduk-waduk yang ada di pulau ini. Dan satu waduk yang biasa kami lewati menuju gereja adalah Waduk Muka Kuning. Waduk itu tadinya sangat asri dan hijau kelihatannya. Tapi sepanjang tahun 2020, terlebih di 3 bulan terakhir menjelang akhir tahun, setiap kali kami pergi menuju arah gereja dan melewati waduk ini, kami bisa melihat bahwa volume dari air di waduk itu sangat jauh berkurang. Sampai-sampai tumbuhan-tumbuhan pohon-pohon di sekitarnya itu mengalami kekeringan, warnanya berubah menjadi kecoklatan. Dan pinggir-pinggir daerah yang surut itu tanahnya sangat terlihat dengan jelas, dan itu mengkhawatirkan kami sebagai pengguna air yang sangat membutuhkan air. Sehingga waduk ini pun yang di daerah Muka Kuning ini sampai terancam shutdown atau berhenti beroperasi. Dan hal yang sama pun terjadi di beberapa waduk yang lain. Sehingga sempat ada sistem yang diberlakukan di mana kami ini yang di rumah-rumah, apalagi di PT-PT atau pabrik yang sangat membutuhkan volume air ya. Jadi misalnya 3 hari nyala air, 2 hari selanjutnya berhenti, dan itu bergiliran di setiap sektor, ada jam-jam yang diberlakukan. Saking dibutuhkannya air ini, namun sumbernya ini berkurang. Puji Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah dan juga otoritas, sehingga mereka memodifikasi cuaca. Dibuatlah hujan buatan. Jadi sepanjang kira-kira 3 bulan terakhir di akhir tahun lalu, hujan turun deras hampir tiap hari, dan curah hujan itu meningkat. Puji Tuhan, dampaknya adalah yang kami syukuri di awal tahun 2021 ini. Mulai dari bulan Januari hingga bulan Februari kemarin, ketika kami melewati Waduk Muka Kuning, kami bisa melihat waduk itu kembali normal dan asri seperti sedia kala, di mana warna-warna itu didominasi oleh hijau yang segar. Kami bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada kami ketenangan dan jawaban doa. Ini hal yang saya syukuri, saya berharap Anda pun memiliki hal yang Anda syukuri, mulai dari hal yang kecil. Baiklah, kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 4 Maret dengan judul Kristuslah Guru yang diutus dari surga. Ayat intinya tertulis dalam Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Penjelasannya, pikiran adalah milik terbaik yang ada pada kita. Tetapi itu harus dilatih dengan belajar, dengan renungan, dengan belajar di sekolah Kristus, pendidik terbaik dan paling benar yang pernah dikenal oleh dunia ini. Akulah roti hidup, pencipta, pemelihara, dan penopang hidup kerohanian yang kekal. Memakan dagingnya dan meminum darahnya berarti menerima dia sebagai guru yang diutus dari surga. Percaya padanya penting untuk kehidupan rohani. Mereka yang makan pada firman itu tidak pernah lapar, tidak pernah haus, tidak pernah mengingini sesuatu yang lebih tinggi atau kebaikan yang diagungkan. Pengetahuan yang paling benar, yang paling mulia terdapat dalam firman Allah. Dalam kesederhanaannya ada kefasihan lidah. Ada orang-orang yang akan menggenggam perkataan-perkataan orang-orang dunia yang disangka besar dan menyukai cara-cara mereka mengucapkan perkataan sebagai sesuatu yang perlu dihormati dan dihargai. Engkau akan mendengar orang-orang meninggikan manusia, mengagungkan mereka yang disebut besar oleh dunia ini. Dalam melakukan ini, mereka kehilangan pandangan akan Kristus dan firman itu.
Bagi mereka, dia bukanlah semua dan di dalam segala sesuatu yang pertama, yang terakhir, yang terbaik dalam segala sesuatu. Mereka itu perlu duduk dekat kaki Yesus dan belajar kepadanya. Karena mengenal dia dengan benar berarti hidup yang kekal. Alkitablah penuntun kita di jalan-jalan selamat yang membawa kepada hidup yang kekal. Allah telah mengilhami manusia untuk menulis apa yang akan menyatakan kebenaran kepada kita yang akan menarik dan yang kalau dipraktikkan akan menyanggupkan si penerima memperoleh kuasa moral sehingga menjadi sederajat dengan tokoh-tokoh yang paling tinggi pendidikannya. Pikiran semua orang yang membuat firman Allah sebagai pelajarannya akan bertambah luas, jauh melebihi pelajaran yang lain manapun. Pelajaran inilah yang bersifat menambah kuasa pemahaman dan mengaruniai segala kuasa pikiran dengan tenaga yang baru. Dibawanya kita ke dalam perhubungan yang lebih rapat dengan segenap surga, memberikan hikmat dan pengetahuan dan pengertian. Injil itu disesuaikan untuk makanan rohani, mengenyangkan selera kerohanian manusia. Di dalam setiap keadaan itulah yang diperlukan oleh manusia. Aplikasinya hari ini, jika kita ingin belajar dari Kristus yang adalah guru yang diutus dari surga, tentunya buku pelajarannya adalah Alkitab. Mari hari ini kita sisihkan waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Bila perlu, kita cari juga buku-buku yang lain untuk membantu kita lebih mengerti kembali apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Biarlah kita melakukannya itu hari ini. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita terus menggunakan waktu kita. Jika tadi aplikasinya adalah kita sisihkan waktu untuk membaca Alkitab firman Tuhan, setelah membacanya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Di jam-jam doa pribadi ini, kita akan merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu, tapi kuasa Tuhan juga dapat merubah tabiat kita sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dan juga, jika ada hal yang ingin Anda sampaikan untuk sama-sama kita doakan, Anda dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Dan saya akan turut mendoakannya. Terima kasih banyak, kita akan kembali bertemu esok hari untuk melanjutkan bacaan renungan pagi kita. Sampai jumpa, salam sehat, Tuhan memberkati.